Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa kembali lagi di sekolah yang kita cintai ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kegiatan belajar dan mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apel pagi ini insyaallah membahas suatu tema yang sangat penting ya. Sebagaimana tadi ya Atar telah membacakan surah Ar-Rahman yang menunjukkan bagaimana cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu pula tema hari ini, kebetulan sekali ya, Ustaz ingin membawakan tentang masalah cinta. Nah, ini permasalahan yang sangat besar ini. Ya. Karena apa? Karena langit dan bumi ini tercipta dengan cinta. Kita semua bahkan di alam semesta ini bergerak dengan adanya cinta. Orang kalau misalnya senang sama makanan, pasti dia cari tuh, ya, dia hunting tuh kuliner. Apa yang gerakkan cinta? Kalau misalnya seorang cinta dengan harta, pasti dia semangat bekerja, banting tulang siang malam ketemu siang. Begitu pula seorang yang cinta dengan orang yang sangat ia cintai, pasti dia rela berkorban. Tapi cinta kali ini adalah cinta yang terbesar, yang merupakan dasar pondasi kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan bekal terbesar nanti yang kita bawa nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya kepada anak-anak, cinta enggak sih kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pasti cinta ya. Iya. Wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Cuma cinta kita itu perlu bukti. Tidak sembarangan seorang mengikrarkan, mengklaim mencintai sesuatu tapi tidak ada bukti di dalamnya. Nanti kata seperti yang dikatakan oleh penyair ya kullun yadda'i waslan bil laila wa laila la tukiru bidzak. Ya, semua orang ngaku-ngaku punya hubungan dengan Laila. Ya. Tapi ternyata apa? Ternyata Laila tidak mengakuinya. Nah, dari sini ya, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua insyaallah itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsekuensi kita ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala apa saja? Banyak sebenarnya. Cuma Ustaz akan nyampaikan paling 3 saja. Yang pertama adalah
mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengambil petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika banyak orang yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan suatu ayat dalam surah Ali Imran yang kata para ulama ayat ini adalah ayatul mihnah, yaitu surat ujian. Apakah benar klaim cinta mereka kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maksudnya aku di sini adalah siapa? Adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita senantiasa mengikuti, mentaati petunjuk dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita membangkangnya, tidak taat kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau membuat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang disebut dengan bid'ah, perkara baru dalam masalah agama, yang bukan berasal dari tuntunan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi. Maka apa? Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian. Nah, ini makanya maka bersyukur ya anak-anak, kita belajar serius. Kita belajar di sini alhamdulillah ada belajar sirah nabawiyah. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil suri tauladan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sekedar cari nilai atau terpaksa, tidak. Tapi kita berusaha mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW. Agar apa? Allah mencintai kita semua. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha kemampuan kita. Berusaha menurut kemampuan kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, tidak bisa dimasuk ke dalam logika kita. Kalau ada orang yang mengklaim cinta kepada suatu tapi dia malah tidak taat kepadanya dan malah membangkang kepadanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam syairnya, ta'sil ilah wa tudhhir hubbahu wa hadha muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhibb liman yuhibbul muti'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu menampakkan bahwasanya kamu mencintainya. Hadza muhal fil qiyasi badi'u. Ini adalah perkara yang mustahil dan sangat mengherankan di dalam logika. Seorang mengklaim mencintai Allah tapi dia malah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masuk dalam logika. Mustahil. Kemudian beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Sekiranya cinta kamu itu jujur benar, sungguh kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya setiap orang yang mencintai itu pasti taat kepadanya. Sama misalnya
ya para istri, kalau dia cinta kepada suaminya, dia harus taat kepada suaminya. Bukan suami yang taat kepada istri. Kenapa? Karena barang siapa yang mentaati suaminya dalam perkara yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya surga. Bahkan disebutkan, ya, disuruh masuk pintu surga yang mana saja. Kata Rasulullah SAW, innal mar'ata idza sallat khamsah wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli min ayyi babil jannah syi'ti. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang dia melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia mentaati suaminya, dan ia menjaga kesucian dirinya, menutup auratnya, menjaga kemaluannya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia mau, pilih ya di sini. Kemudian yang ketiga, tanda cinta seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengklaim mencintai Allah, maka kita harus mencintai orang-orang yang mencintai Allah juga, dari orang-orang saleh. Bukan sebaliknya, kita malah cinta kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang fasik yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Perhatikan di sini. Kalau kita ingin masuk surga bersama orang-orang saleh, maka cintailah mereka. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Wahibbus salihina walastu minhum, la'alli an anala bihimus syafa'ah, wa akrahu man tijaratuhu ma'asi, walau kuntu sawiyan bil bida'ah." Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku mencintai orang-orang saleh, walaupun aku bukan bagian dari mereka. Ini tawadhu, dibentuk wara dari Imam Syafi'i, dan kita bersaksi bahwasanya Imam Syafi'i adalah orang-orang saleh, bahkan pemimpin orang-orang saleh. Kemudian, kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah, agar kelak aku bisa mendapatkan syafaah dari mereka. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para penduduk surga untuk melihat orang-orang yang dahulu bersama mereka, beribadah bersama mereka, orang yang mencintai mereka tetapi mereka masuk neraka. Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Lihat di situ. Melalui syafaat mereka, sehingga bisa bersama mereka di dalam surga. Dan ini bekal kita. Ini bekal kita. Walaupun mungkin kita banyak dosa, mungkin amalan kita sedikit, tapi kalau kita cinta kepada orang-orang saleh, Allah akan kumpulkan kita bersama mereka nanti di surga kelak. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada orang bertanya kepada Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW berpaling.
Tapi orang itu masih bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab ya kepadanya, ma'a'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuknya. Jadi kita harus punya bekal sebelum datang hari kiamat. Kata Rasulullah, apa yang kamu miliki dari bekal yang kau telah persiapkan untuk berjumpa dengannya. Kata orang itu, ya, inni uhibbullaha wa rasulah. Bekalnya cuma apa, kata orang ini, kata sahabat ini? Sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innaka ma'aman ahbabta. Dalam riwayat yang lain, almaru ma'aman ahab yaumul qiyamah. Sesungguhnya engkau kelak nanti bersama orang yang engkau cintai. Seorang akan bersama orang yang ia cintai di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Lihat ini, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika mendengar perkataan ini, beliau berkata, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qaulin Nabi SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, tidak ada suatu kegembiraan yang sangat besar setelah Islam daripada kegembiraan kami mendengar sabda Rasulullah SAW, engkau bersama orang yang engkau cintai di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Maka kata Anas bin Malik apa? Fa inni uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar. Maka aku pun mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dan mencintai Abu Bakar dan juga mencintai Umar, agar aku bisa kelak bersama mereka walaupun aku tidak memiliki amal seperti amalan mereka, seperti amalan Nabi kita Muhammad SAW dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Maka dari sini ya, begitu sedih ya saya sebagai orang tua maupun guru ya, ketika anak santri, anak pesantren itu suka kepada orang-orang kafir, pada orang-orang fasik, sering melihatnya di HP-nya dari artis-artis. Apakah tidak khawatir nanti kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka di dalam neraka? Maka dari sini ya, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerah senantiasa mencintai Allah dan juga mencintai amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.